Halo para Mabe, jumpa lagi dengan saya Daniel Bong Hendra. Gimana kabarnya semua? Tentunya dalam keadaan baik saya dan tetap bersemangat ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai flexing. Hal yang lagi rame di media sosial mengenai influencer atau yang sering kita lihat di media sosial, orang-orang melakukan flexing atau dalam bahasa sederhananya adalah pamer. Biasa ya. Jadi sebenarnya ini adalah hal yang menurut saya cukup manusiawi juga, karena kita punya sifat dasar yaitu kepengen dapat perhatian, walaupun nggak semua karakter itu kepengen dapat perhatian yang besar dari orang lain gitu. Sebelum kita masuk ke bahannya, jangan lupa buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, subscribe, like, berikan komentar yang positifnya juga, dan bantu share jika dirasa bermanfaat. Nyalakan loncengnya juga ya untuk tahu ketika ada video-video baru di channel ini. Sudah siap? Kalau gitu yuk kita let's go! Oke, kita kembali lagi. Kita tahu sebagai manusia, kita punya salah satu kebutuhan dasarnya yaitu dihargai atau diakui. Nah, flexing ini menjadi satu media orang untuk mendapat pengakuan atau penghargaan dari orang lain. Bahayanya adalah ketika dilakukan berlebihan dan itu akhirnya menimbulkan citra yang negatif. Tapi apakah flexing itu dilarang? Sebenarnya tidak. Menurut saya, flexing itu dilakukan dengan 3 tujuan utamanya, karena 3 tujuan ini. Jadi artinya mungkin ada tujuan di luar 3 ini, tapi umumnya hanya 3 tujuan utama ini menurut saya. Yaitu pertama, yaitu orang bilang adalah kebutuhan dasar untuk memperoleh pengakuan atau penghargaan atau dihargai oleh orang lain. Akhirnya melakukan flexing. Untuk sebagian orang yang insecure terhadap dirinya, artinya dia merasa kurang dihargai atau kurang diakui orang, makanya flexing merupakan salah satu media yang bisa dipilih untuk mendapatkan perhatian atau penghargaan atau pengakuan dari orang lain. Nah, yang kedua adalah untuk mendapatkan perhatian atau orang bilang caper gitu kan. Karena dengan cara flexing, walaupun untuk sebagian orang ini negatif, tapi gimana pun juga kita tahu ya bahwa yang negatif itu lebih menarik perhatian banyak orang ketimbang yang positif. Begitu juga channel-channel yang edukasi biasanya tidak semenarik channel-channel yang di luar itu. Saya nggak berani sebut channelnya, saya nggak berani sebut genrenya juga ya. Nah, artinya ketika orang melakukan flexing adalah satu cara untuk mendapatkan perhatian. Sangat mudah mendapatkan perhatian karena orang memang tertarik dengan hal-hal yang ini, seperti ini, ya kan? Yaitu tadi yang lebih banyak dianggap negatif, justru itu yang lebih gampang menarik perhatian banyak orang. Setuju ya? Nah, yang ketiga adalah untuk marketing. Strategi ini sudah dilakukan sejak dulu sebenarnya ya kan? Kita tahu misalnya dulu di zaman MLM masih rame-ramenya, beberapa leader mungkin memaksakan diri untuk punya mobil atau cicil mobil, lebih tepatnya ya, cicil mobil yang mewah. Supaya apa? Supaya lebih mudah merekrut orang. Kalau dia datang dengan mobil mewah lalu dia memperkenalkan MLM-nya ya kan, atau produknya, orang akan lebih yakin karena lihat, ini orang bawa Mercy, wah harusnya ini nggak mungkin main-main punya nih bisnisnya, kan seperti itu. Nah, artinya untuk mendapatkan kepercayaan yaitu menggunakan cara flexing tadi, yaitu marketing. Atau orang bilang S3 marketing, yaitu salah satunya dengan flexing. Apakah flexing salah? Menurut saya tidak, karena flexing itu tidak dilarang oleh undang-undang tentunya ya kan. Silakan lakukan flexing kalau itu membantu mengaktualisasi diri teman-teman ya kan. Tetapi harus siap ketika lakukan flexing akan ada saja pihak yang tidak suka atau yang merasa terganggu atau yang merasa lebay loh. Nah, seperti itu akan ada terus. Namanya netizen akan selalu ada dimanapun, di channel manapun, bahkan di bidang apapun. Seperti itu ya. Jadi balik lagi, terserah teman-teman apakah mau melakukan flexing atau enggak. Yang pasti menurut saya sebaiknya kalaupun teman-teman mau lakukan flexing dengan alasan apapun,
Jangan sampai memaksakan diri yang akhirnya mengganggu keuangan teman-teman, lalu terjerat utang misalnya, atau kesulitan membayar cicilan karena memaksakan diri untuk melakukan flexing. Itu yang menurut saya kurang bijak. Untuk video ini saya rasa cukup sampai di sini aja. Semoga ini bisa memberi manfaat buat teman-teman. Jangan lupa nantikan video-video yang lain di channel ini. Jangan cara apa? Tekan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Ciao!